Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan jawaban pada tugas 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan kode 5302. Topik pertama yang akan kita bahas adalah isu sosial politik dan sosial budaya di tingkat sekolah dasar. Sebagai bahan kajian, saya menganalisis artikel dengan judul Peran Guru sebagai Edukator dalam Menanamkan Karakter Religius Peserta Didik di SDNI yang ditulis oleh Fitri Nur Alimah dan Agus Purwowidodo, terbitan tahun 2025. Artikel ini menyoroti pentingnya karakter religius dalam pendidikan anak, khususnya di tingkat sekolah dasar, sebagai respon terhadap perkembangan sosial politik dan sosial budaya. Kemajuan teknologi yang pesat menjadi tantangan dalam pendidikan karakter religius, di mana anak-anak yang didominasi oleh gadget dan internet beresiko terpengaruh oleh konten-konten negatif yang dapat merusak moral dan akhlak. Oleh karena itu, pendidikan karakter di zaman sekarang ini harus mampu beradaptasi dan mengarahkan siswa untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Selain itu, dalam artikel dijelaskan bahwa penanaman religius di sekolah berfungsi untuk membentuk identitas dan perilaku sosial yang positif. Praktek pembiasaan seperti sholat, doa, dan membaca doa bersama dapat memperkuat ikatan spiritual serta kebersamaan di antara siswa. Dalam konteks sosial politik, guru memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi yang peduli terhadap isu publik dan berpikir kritis. Karakter religius yang diajarkan, seperti toleransi dan kepekaan sosial, penting dalam membentuk individu yang cerdas secara akademis dan peka terhadap lingkungan. Di SDN Cikumbuan 3 sendiri, penanaman karakter religius menjadi hal yang penting dalam pembelajaran untuk menciptakan generasi yang cerdas dan bermoral. Kegiatan rutin seperti berdoa, bersolawat, dan membaca juz amma bersama rutin dilaksanakan sebelum dan sesudah pembelajaran. Hal ini membantu siswa membangun hubungan spiritual dan menginterpretasikan nilai-nilai religius. Program seperti Jumat Takwa dan Pesantren Ramadan rutin dilaksanakan. Hal ini diharapkan tidak hanya untuk memperdalam pengetahuan agama saja, tetapi juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid. Dengan bekal sikap religius dan moral, diharapkan siswa mampu menjadi agen perubahan yang positif, mengembangkan nilai-nilai sosial, menghormati perbedaan, sehingga perannya dapat berkembang. Topik yang kedua terkait dengan pendidikan berwawasan multikultural. Untuk topik ini, saya memilih artikel dengan judul Analisis Pendidikan Multikultural pada Siswa Sekolah Dasar Melalui Keragaman Budaya. Artikel ini ditulis oleh Mai Apriliani dan kawan-kawan di tahun 2024. Artikel tersebut menekankan pentingnya pendidikan multikultural di tingkat sekolah dasar dalam konteks keberagaman budaya di Indonesia. Dengan berbagai suku, agama, dan tradisi yang ada di Indonesia, pendidikan multikultural diharapkan dapat membantu siswa memahami, menghargai, dan menerima perbedaan. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga dapat mengembangkan empati dan toleransi, yang penting untuk menciptakan suasana belajar yang harmonis. Artikel ini juga mencatat berbagai tantangan dalam penerapan pendidikan berwawasan multikultural di dalam pendidikan dasar, seperti kurikulum yang kurang mendukung dan kesadaran masyarakat. Guru berperan penting dalam implementasi ini, di mana guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang multikulturalisme dan keterampilan mengelola kelas yang beragam. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan multikultural dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Dalam implementasi pendidikan multikultural di satuan pendidikan saya kerap mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas yang menekankan sifat saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tanpa memandang warna kulit, agama, ataupun suku bangsa.
saya juga kerap membentuk kelompok kerja yang heterogen sebagai wadah bagi siswa untuk dapat bekerjasama menyelesaikan proyek. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan siswa berkolaborasi dengan berbagai karakter dan menumbuhkan nilai-nilai toleransi. Langkah-langkah ini diambil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan akademis semua siswa. Dengan mengintegrasikan penanaman karakter, pemecahan masalah, dan proyek kolaboratif, saya berharap pendidikan multikultural dapat dimaksimalkan oleh seluruh guru dan memberikan dampak positif bagi siswa. Topik selanjutnya terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Judul artikel yang saya analisis kali ini adalah Peningkatan hasil kejar IPAS melalui media Quizzes Paper Mode pada siswa kelas 4 di SDN Suko 3, Sidoarjo, yang ditulis oleh Hilda Dwi Mangkirong dan kawan-kawan dan diterbitkan pada tahun 2024. Artikel ini menyoroti pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar, khususnya melalui penerapan media pembelajaran berbasis aplikasi seperti Quizzes. Penerapan ini bertujuan untuk menarik siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam penelitian ini, penggunaan Quizzes dalam bentuk paper mode membantu siswa mengatasi kekurangan variasi metode dan media pembelajaran yang dialami oleh guru. Sebelum implementasi Quizzes, hasil belajar siswa tercatat cukup rendah, dengan hanya 34,61% siswa yang mencapai ketuntasan. Namun, setelah penggunaan media ini, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada hasil belajar siswa, yang menunjukkan bahwa integrasi TIK dalam pendidikan dapat memperbaiki hasil akademis. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam mengimplementasikan penggunaan Quizzes dalam kelas. Meskipun teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat elektronik. Hal ini dapat menghambat efisiensi pembelajaran, khususnya dalam penggunaan media digital. Peneliti mencatat bahwa pada siklus pertama ada kendala teknis, seperti jaringan internet yang tidak stabil, yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasi media terbaru ini. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa implementasi TIK seperti penggunaan Quizzes dapat menjawab tantangan pedagogis dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar, asalkan dikelola dengan baik dan ditangani dengan konsisten. Dalam implementasi di sebuah pendidikan, saya juga kerap menggunakan aplikasi Quizzes sebagai salah satu alternatif alat pembelajaran. Untuk mensiasati keterbatasan gawai yang dimiliki siswa, saya juga kerap menggunakan Quizzes mode kertas dalam pembelajaran. Selain lebih murah dan ramah lingkungan, penggunaan aplikasi Quizzes mode kertas ini juga terbukti dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa dalam belajar. Untuk artikel keempat yang terindeks oleh Scopus, saya masih mengangkat topik tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Kali ini, artikel yang saya sintesiskan adalah tulisan dari Annalyn M. Gemmitt dengan judul ICT Integration in Elementary School for Mathematics Subjects. Artikel ini menyoroti pentingnya integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar, khususnya dalam pengajaran matematika di Filipina. Penggunaan TIK dipandang sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan efisiensi proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya TIK, guru dapat menggunakan berbagai media dan sumber daya yang interaktif seperti aplikasi pendidikan dan perangkat lunak pembelajaran. Aplikasi-aplikasi ini terbukti dapat membantu siswa memahami konsep-konsep matematika dengan lebih baik. Hasil penelitian dari Hakim tahun 2024 juga mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan TIK dalam pendidikan berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Dalam pembahasannya, artikel ini mencatat beberapa hal yang menarik terkait dengan penerapan TIK dalam pembelajaran. Penemuan itu antara lain, yang pertama, tercatat bahwa guru yang lebih muda lebih efektif dalam penggunaan TIK untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Hal ini disebabkan karena generasi muda memiliki kecakapan yang lebih tinggi terhadap teknologi, sehingga
mereka lebih cepat menguasai dan menerapkan alat-alat berbasis TIK dalam proses pengajaran. Yang kedua, guru dari sekolah swasta tercatat memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap penggunaan teknologi dibandingkan dengan guru dari sekolah negeri. Hal ini disebabkan karena sekolah swasta memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana-prasarana dan pelatihan yang lebih lengkap. Hal ini memudahkan mereka dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Di sisi lain, guru di sekolah negeri mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dan dukungan untuk pemanfaatan teknologi. Perbedaan ini mencerminkan ketidakmerataan dalam akses dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maimunah yang menunjukkan bahwa ketidakmerataan dalam akses terhadap teknologi dapat memengaruhi penerapan efektif dari TIK di dalam kelas. Sekolah yang memiliki lebih banyak sumber daya cenderung lebih baik dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum mereka. Sedangkan sekolah dengan keterbatasan seringkali mengalami kesulitan dalam memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal. Selain terkait pengadaan sarana, artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan TIK di sekolah dasar, seperti kurangnya pelatihan yang memadai untuk guru. Artikel ini merekomendasikan perlunya rencana manajemen TIK yang komprehensif, mencakup pelatihan berkelanjutan bagi guru, perbaikan di sektor kebijakan pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan Hakim tahun 2024 yang menekankan bahwa pelatihan yang memadai dan pengalaman dalam menggunakan TIK sangat berpengaruh terhadap literasi TIK guru. Dengan melaksanakan program pelatihan yang efektif dan memastikan bahwa semua sekolah memiliki akses yang cukup terhadap perangkat TIK, diharapkan integrasi teknologi dan pendidikan ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Inilah uraian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.